Cina dan Jepang tidak hanya terhubung oleh sejarah panjang, tetapi juga oleh kesamaan genetik, budaya, dan peradaban awal yang tumbuh dari daratan yang sama. Namun hubungan itu tidak selalu berjalan dengan baik. Sejak lama, Tiongkok dan Jepang selalu memendam konflik dan kerap kali bersitegang. Hubungan yang berawal dari ikatan kerabat ini justru berubah menjadi rivalitas penuh luka, trauma, dan persaingan sengit hingga hari ini. Lantas, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Penelitian yang dilakukan oleh Yuchen Wang dan rekan-rekannya berjudul Genetic Structure, Divergence, and Admixture of Han Chinese, Japanese, and Korean Populations mengungkap bahwa masyarakat Han di Tiongkok serta populasi Korea dan Jepang pernah memiliki leluhur yang sama yang bermukim di wilayah daratan Tiongkok sekitar 3.000 sampai 3.600 tahun lalu, bertepatan dengan periode dinasti Shang. Kelompok Han sendiri merupakan etnis terbesar di Tiongkok yang kemunculannya mulai menguat sejak berdirinya dinasti Han pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Hasil analisis genom menunjukkan bahwa etnis Han, Jepang, dan Korea memiliki kedekatan genetik yang sangat tinggi dan berasal dari sumber genetik yang sama. Variasi genetik di antara ketiga kelompok populasi Asia Timur tersebut kurang dari 1% dari total keragaman genetik. Setelah ketiga kelompok populasi Asia Timur tersebut berpisah selama ribuan tahun, masing-masing kemudian berkembang secara mandiri dan membentuk kumpulan genetik khas yang membedakan satu sama lain. Perbedaan genetik ini muncul dari ragam pergerakan populasi sejak masa prasejarah hingga periode setelahnya. Kondisi geografis yang berbeda antara daratan Tiongkok, semenanjung Korea, dan kepulauan Jepang turut mempercepat proses isolasi serta diferensiasi genetik di antara ketiga kelompok tersebut. Secara kultural, pengaruh Tiongkok terhadap Jepang bersifat mendalam dan multiperiodik. Sistem tulisan kanji, sistem birokrasi berkerangka Konfusian, agama Buddha yang masuk melalui jalur Asia Timur, arsitektur, hukum dan bentuk-bentuk kesenian tertentu diadopsi dan diadaptasi oleh Jepang sejak abad ke-6 sampai era Nara Heian. Namun penting dicatat bahwa adopsi tersebut bukan sekedar penyerapan pasif. Jepang sering mengadaptasi elemen-elemen tersebut untuk memperkuat legitimasi politik lokal dan identitas nasional yang berbeda. Hubungan antara Tiongkok dan Jepang dalam arti negara bangsa modern dapat dilihat pada era ketika Tiongkok mengalami keruntuhan dinasti Qing dan Jepang memasuki era Meiji. Sebelum era modern, hubungan yang terjadi sering bersifat asimetris. Kerajaan-kerajaan Korea atau wilayah-wilayah di Asia Timur mengakui supremasi budaya Tiongkok dalam tata hubungan tributari. Sementara Jepang sesekali berpartisipasi dalam sistem tersebut, namun juga mempertahankan kedaulatan regionalnya. Ketika terjadi modernisasi yang cepat di Jepang pada akhir abad ke-19, Jepang mengejar imperialisme regional sebagai cara untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh. Cara ini kemudian menjadi kebijakan yang membawa Jepang bertabrakan dengan kepentingan Tiongkok dan kekuatan kolonial Barat. Dampak yang terjadi dari dinamika ini terlihat pada Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894 hingga 1895, saat Jepang memaksakan dominasi atas Korea dan merebut wilayah-wilayah di pesisir Tiongkok, sehingga menandai pergeseran kekuatan di Asia Timur. Selain itu, faktor struktural yang memperkuat ketegangan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 meliputi beberapa hal, seperti modernisasi militer Jepang yang cepat, kelemahan internal dinasti Qing, ambisi untuk kontrol atas semenanjung Korea dan Manchuria, serta kompetisi geopolitik antar kekuatan imperialis. Konflik-konflik awal ini bukan hanya soal perselisihan, tetapi juga penataan ulang tatanan regional yang sangat berdampak pada ingatan kolektif rakyat Tiongkok. Permusuhan modern antara Tiongkok dan Jepang tidak semata-mata produk persaingan strategis. Ia juga dibentuk oleh memori kolektif traumatis yang diwariskan melalui generasi.
Luka-luka besar seperti pendudukan Jepang atas wilayah Tiongkok, aksi-aksi kekerasan sepanjang invasi, termasuk peristiwa-peristiwa yang paling terkenal dan kontroversial seperti pembantaian Nanjing tahun 1937, meninggalkan bekas yang kuat dalam narasi nasional Tiongkok. Pemerintah, media, kurikulum sekolah, dan budaya populer di Tiongkok memelihara narasi tentang penetrasi dan penderitaan akibat imperialisme Jepang. Ini mempengaruhi sikap publik dan kebijakan luar negeri setelah Perang Dunia II. Kemudian, di sisi Jepang, terdapat reaksi sosial politik dari penyesalan dan permintaan maaf hingga narasi penyangkalan sejarah yang bervariasi menurut pemerintahan, tokoh politik, dan kelompok sayap kanan. Perbedaan dalam cara membaca masa lalu ini rutin memicu kemarahan diplomatik. Beberapa konflik perang yang pernah terjadi antara Jepang dan Tiongkok diantaranya Perang Tiongkok-Jepang, invasi Manchuria pada tahun 1931, dan Perang Tiongkok-Jepang kedua pada tahun 1937 hingga 1945, adalah titik balik yang membawa penderitaan besar bagi rakyat Tiongkok dan mengubah struktur geopolitik regional. Sengketa atas Kepulauan Senkaku adalah contoh paling menonjol dari konflik teritorial modern antara kedua negara. Sengketa ini memuncak berkali-kali sejak 2012 ketika pemerintah Jepang membeli sebagian pulau dari pemilik swasta, memicu demonstrasi anti-Jepang di Tiongkok dan insiden maritim. Sengketa bukan hanya soal pulau tak berhuni, namun di baliknya terdapat klaim kesudaulatan, hak zona ekonomi eksklusif, dan potensi cadangan hidrokarbon di dasar laut. Kontroversi mengenai kunjungan politisi Jepang ke kuil Yasukuni yang dianggap memuliakan beberapa tokoh yang juga terlibat dalam kejahatan perang, serta perbedaan interpretasi peristiwa seperti Nanjing, terus memicu krisis diplomatik berkala. Selain itu, sejak dekade 2010-an, kenaikan daya militer Tiongkok, klaim maritim yang lebih tegas, dan dukungan keamanan Amerika untuk sekutu seperti Jepang menciptakan siklus saling curiga dan respons militer. Jepang sendiri menaikkan belanja pertahanan dan memperkuat aliansi dengan Amerika, serta memperluas kerjasama keamanan dengan negara-negara regional. Di luar medan perang, ekonomi telah dipakai sebagai senjata politik. Beijing pernah memberlakukan pembatasan perdagangan tak langsung kepada perusahaan-perusahaan Jepang pada beberapa momen krisis, memberi sinyal bahwa hubungan ekonomi bisa diperalat untuk tujuan geopolitik. Laporan berita menunjukkan bahwa hubungan dagang dan investasi terpengaruh akibat retorika politik dan tindakan balasan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi di kedua belah pihak. Meskipun terdapat berbagai rangkaian konflik, hubungan Tiongkok dan Jepang juga diisi oleh beberapa fase rekonsiliasi, kerjasama, dan interdependensi ekonomi. Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang dan Tiongkok membangun hubungan diplomatik resmi pada 1972 dan hubungan ekonomi yang intens, yang mana Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang terbesar Jepang, sementara Jepang menjadi investor utama di Tiongkok pada era 1980 hingga 2000-an. Kerjasama ekonomi ini berfungsi sebagai pengurang risiko yang membuat eskalasi militer besar tidak terlalu mungkin karena biaya ekonomi yang sangat tinggi bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme yang dipakai untuk menahan konflik dan mengelola krisis meliputi dialog tingkat tinggi seperti kunjungan presiden atau perdana menteri, forum bilateral, perjanjian tentang penggunaan fasilitas konsulir, serta jalur komunikasi militer untuk mencegah insiden di laut dan udara. Selain itu, terdapat juga pertukaran pendidikan, pariwisata, bisnis lintas negara, dan komunitas diaspora yang membangun jejaring hubungan yang lebih kokoh terhadap gesekan politik. Namun, beberapa hal yang menjadi hambatan utama dalam perdamaian kedua pihak seperti adanya kepentingan strategis yang tumpang tindih, termasuk pengaruh atas Korea atau Taiwan, politik domestik yang memanfaatkan isu luar negeri untuk konsolidasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi yang asimetris di sektor-sektor yang dapat diperalat, dan krisis identitas dan memori sejarah yang belum diselesaikan secara memuaskan bagi korban dan publik. Konflik